Ya, lalu apakah daerah di Indonesia siap mendukung target investasi di tahun 2024 dan seberapa besar pengaruh sektor infrastruktur untuk memuluskan rencana investasi tersebut? Dialog Fokus on Infra di hari ini hadir dengan topik target investasi 1.650 triliun rupiah di 2024, jangan sampai terganjal minim infrastruktur. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Jawa Timur, Ibu Diah Wahyu Ermawati yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat sore Ibu Dia, Selamat bagaimana sore, kabarnya Ibu? Mbak. Sehat ya Ibu ya? Terima kasih Selamat sudah sore. hadir di studio Terima CNBC kasih, Mbak Indonesia Sinta. Ibu. Baik Ibu, membahas mengenai infrastruktur ya Bu. Infrastruktur ini di era kepemimpinan Pak Jokowi begitu ya, salah satu sektor yang memang terus didorong ya Bu, Iya. dan kita lihat memang perkembangannya juga cukup pesat. Kalau Ibu sendiri melihat, artinya apakah benar begitu ya, pembangunan infrastruktur ini bisa menjadi artinya daya tawar bagi investasi. Bagaimana Ibu melihat infrastruktur di Indonesia Ibu secara umum? Terima kasih, Mbak Sinta. Kita sama-sama tahu, selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini telah banyak infrastruktur yang dibangun. Kita tidak memungkiri bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semua di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tentu saja Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa juga sangat bersemangat untuk membangun infrastruktur di Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, maka kita lazim berbicara tentang stok infrastruktur, di mana ini adalah rasio antara investasi dan pembangunan infrastruktur. Di sini kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Timur ataupun di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara maju, di mana negara-negara maju sudah hampir sekitar 70% dari PDB-nya. Di Indonesia sendiri pada tahun 2012 masih 38%. Dan ini nanti diharapkan tahun 2045 akan mencapai pada angka sekitar 70%. Di Jawa Timur juga sedang dilakukan giat pembangunan terkait jalan, jembatan, waduk, kemudian bangunan-bangunan kawasan industri dan sebagainya. Hal ini adalah langkah konkret dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Wakil Gubernur dalam mengeksekusi program strategis nasional, di mana salah satunya dan beberapa hal lainnya setelah ada beberapa persen, sekitar hampir 40% telah diselesaikan. Baik Ibu, berbicara mengenai harapan dari investor begitu ya Bu. Sebetulnya infrastruktur yang diinginkan oleh investor di setiap tujuan lokasi terkait dengan pembangunan atau infrastruktur ini sendiri, seperti apa Ibu? Infrastruktur diinginkan oleh investor tentu saja ini sangat mendukung, terutama adalah keterkaitan antara logistik chain dan supply chain. Ya, salah satunya di mana dia akan melihat bagaimana kedekatannya dengan sumber daya alam, kemudian dengan dia mengangkut barang karena logistik ini harus diangkut, didatangkan dan kemudian dikirimkan, didistribusikan. Nah, ini tergantung dengan bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengatur bagaimana kondisi infrastruktur di wilayahnya menjadi cukup menarik. Dan ini menjadikan salah satu daya saing, terutama untuk menarik para investor. Di tengah-tengah waktu ini, Ibu Gubernur kami, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Bapak Wakil Gubernur telah gencar-gencar melakukan promosi ke berbagai negara, tidak hanya ke domestik, tapi juga ke mancanegara. Dan ini banyak sekali yang berduyun-duyun datang ke Jawa Timur, kemudian ingin Berinvestasi ya? berinvestasi ke Jawa Timur. Baik Ibu, terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Timur Ibu untuk saat ini, apakah sudah benar-benar berhasil begitu ya Bu untuk bisa menekan biaya atau angka dari logistik? Yang ada saat ini seperti apa Ibu? Kalau kita bicara logistik, kita mungkin bicara skala nasional dulu ya. Kita bicara rasio biaya logistik di Indonesia terhadap PDB, ini sebenarnya kalau kita melihat mengalami tren penurunan, ya. Di mana pada tahun 2015 rasio biaya logistik nasional kita ini ada di angka 18,77%, ya Mbak Sinta. Dan berkat ikhtiar pembangunan infrastruktur yang masif, pada tahun 2022 ini di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, di Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Di sisi nasional, ini pada tahun 2022 telah menurun 14,29%. Padahal kalau kita melihat jangka panjang kita tahun 2045, rasio biaya logistik kita akan sampai pada angka 8%. Harapannya ini akan menjadikan daya saing yang cukup bagus untuk Indonesia untuk bersaing di tingkat mancanegara. Baik Ibu, berbicara mengenai tantangan Ibu, tantangan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia atau mungkin khususnya di Jawa Timur. Tadi Anda menyampaikan bahwa untuk logistik sendiri sebetulnya memang terjadi penekanan untuk biaya yang boleh dibilang cukup signifikan.
Tapi apakah ada tantangan-tantangan lain Ibu terkait dengan pembangunan infrastruktur, bukan hanya mengenai, investasi ya Bu, investor, Iya. tapi apakah ada tantangan lain? Banyak sekali tantangannya. Tapi kalau bicara tentang infrastruktur, karena kita fokus on infra, maka ini akan menjadi sangat penting karena di sektor investasi, saya bicara investasi dulu, kita ini mengenal istilah ICOR, Incremental Capital Output Ratio, yang menjadi ukuran tingkat efisiensi dalam berinvestasi. Nah, semakin rendah nilai ICOR, maka di suatu wilayah itu akan semakin banyak menarik minat calon investor karena investasi akan semakin efisiensi. Kalau dihubungkan dengan infrastruktur, maka kita bisa melihat antara keterkaitan dengan efisiensi dengan lengkapnya infrastruktur yang ada di wilayah itu. Tak heran kalau investor selalu melirik apakah infrastruktur di wilayah tersebut cukup mendukung untuk kegiatan investasinya.